Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati nabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin siswa kuliah ilmu kesehatan peternakan dan kesehatan hewan di Mayer Laboratoris, pada hari ini hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan penanganan wabah PMK yang terjadi pada bulan akhir Maret ya, sampai April sampai hari ini Mei. Ini ada wabah PMK yang merebak hampir seluruh Jabodetabek menurut pengetahuan saya di lapangan. Di hampir dan semakin tingkat kejadian sangat tinggi sekali. Tingkat kejadiannya sangat tinggi sekali, baik di Sumedang, baik di Purwakarta, baik di Bekasi, baik di daerah Ciwidey, sampai Jabodetabek ini. Artinya ini lihat ada PMK. Di wabah PMK hanya kenapa diam? Jadi karena memang karena peternak cenderung mandiri, Jadi artinya dulu saya pernah ditanya pada saat sama peternak di Cikarang, pada saat bulan, kalau nggak salah itu sekitar bulan November, Pak kapan PMK ini akan selesai untuk periode sekarang. Itu kan kejadiannya sekitar di bulan Oktober dan mulai. Rata PMK itu 6 bulan, ya pokoknya hampir semua penyakit, wabah penyakit itu yang sifatnya endemik itu 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan itu peak, setahun baru hilang. Jadi kalau dihitung sekarang Oktober, November, Desember, Februari, Maret, April, Mei, ini malah lebih. Ini malah lebih. Jadi ya moga-moga maksimal lah, moga-moga di bulan menjelang panas nanti dan benar udah tidak ada PMK karena kasar peternak. Jadi ini real, jadi menurut saya kejadiannya ini tingginya hampir mirip dengan kejadian yang ada pada saat tahun 2022. Kejadian itu lebih tinggi. Jadi artinya kemarin kan pemerintah kalau tidak salah program vaksinasi itu di bulan November Desember Pak Yanyan ya, itu ya, Provinsi Jawa Barat tidak salah. Tapi artinya, tapi sekarang merebak. Tapi memang banyak faktor ya. Faktornya saya nggak mau menyalahkan siapapun, cuman kalau secara ilmiah faktornya ini kan tingginya lalu lintas hewan ternak menjelang korban. Jadi ini kan Jawa Barat ini kan termasuk pasar besar. Jadi masuknya sapi dari luar Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Bali, dari Madura, atau dari Lampung. Cuman kebanyakan menurut pengalaman saya, data di lapangan itu kejadian tinggi itu di sapi Bali. Di sapi Bali. Dua kemungkinan, saya nggak akan menyangka Bali ya. Jadi bisa jadi artinya sapi dari Bali itu sudah terinfeksi dari Balinya. Subklinis, akhirnya jenislah di sini karena faktor kecapean sehingga imunitas turun. Yang kedua, sapi di Bali ini sehat, tapi karena di Jawa Barat ini memang katakanlah ada wabah PMK sehingga tertular. Jadi hampir setiap kandang itu semua ada PMK. Kalau yang terkadang yang saya kunjungi, setiap kandang itu terjadi PMK. Jadi memang ya artinya kalau satu kandang itu ada 100 ekor atau 30 ekor, hanya 2-3 ekor, berarti di situ memang ada PMK kan? Memang tidak semuanya sakit. Nah, kenapa tidak sakit? Karena alhamdulillah ada sebuah penanganan sebenarnya bukan pencegahan ya. Jadi artinya ketika sapi ini kan ketika outbreak seperti ini, ketika wabah begini kita berasumsi ketika dalam satu kandang itu ada 1 atau 2 ekor terinfeksi, berarti kita berasumsi semuanya terinfeksi karena ada di situ hanya masalah daya tahan tubuh. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti biasanya pada masyarakat. Bagaimana cara penanganannya? Jadi kalau contoh kita ada peternak yang impor sapi dari Bali, gitu ya, ada misalnya 100 ekor, asal terkajar 12 ekor atau 10 ekor, ada yang terinfeksi 2, semua itu batin aja.
ini efektif. Hampir semuanya hampir itu berhasil. Semua diobatin. Kalau pengalaman saya itu dengan virus PMK sangat efektif. Hampir semua tertolong. Jadi artinya tidak muncul. Yang sakit sembuh, kemudian yang lain tidak muncul semuanya ya seperti itu. Jadi, nah, cuma pertanyaannya kadang-kadang kalau saya kan menyarankan full dosis ya. Contoh saya beli kan rata beratnya 300 kilo. Mereka harusnya kan itu obatnya sekitar 15 mili. Mereka rata hanya pakai 10 mili. Yang untuk pencegahan itu pasien. Sebenarnya pencegahan itu vaksin ya. Tapi kondisi begini mas, benar apa yang saya sampaikan, kondisi outbreak tidak tepat untuk vaksin karena kondisi imunitas menurun semua. Nah, itu kan ya paling sebenarnya yang namanya bayi baru pilek, baru panas. Ya kalau namanya vaksin ya parah kan ya. Yang benar bagaimana disehatkan dulu. Dan nanti setelah benar sehat, nanti udah nggak ada outbreak baru vaksin. Makanya program pemerintah dengan vaksinasi saat outbreak begini, yaitu fatal. Kan tidak mungkin setiap petugas itu yakin bahwa ini tidak terinfeksi, bahwa ini tidak subklinis. Kan bisa juga yang katakanlah ini klinis, ini baru subklinis. Ini katakanlah ini pasti terinfeksi, tetapi karena daya tahan tubuh kuat sehingga dia tidak klinis. Paham ya? Jadi artinya yang penting kondisi begini mah bukan vaksinasi pengobatan. Jadi sampaikan ke peternak untuk daripada kehilangan aset, setiap sapi datang sonde saja dengan virus. Nah, bagaimana kalau kondisi karena tidak ada infeksi? Satu, kita berasumsi lagi wabah. Ini pasti terinfeksi. Yang kedua, anggap aja tidak terinfeksi, tetap menguntungkan. Kenapa? Satu, di dalam virus ini mengandung analgesik, penghilangnya. Artinya setelah perjalanan itu pasti kan badan capek lelah, ya enggak? Capek lelahnya badan itu akan mengakibatkan yang penting apa? Imunitas menurun. Paham ya? Posisi. Jadi ini tetap bermanfaat dengan memberikan ada analgesik. Juga mengandung multivitamin. Nah, multivitamin ini akan mengembalikan, menormalkan metabolisme sehingga nafsu makan menjadi normal kembali. Paham ya? Karena multivitamin itu nggak akan rugi. Nah, terus yang ketiga, ya ada antibiotik. Nah, apa fungsi antibiotik? Selama perjalanan, kemungkinan katakanlah infeksi itu masih banyak sekali, ya enggak? Jadi itu menjadi bahan obat klinik, membersihkan infeksi bakteri saat di jalan. Jadi tetap menguntungkan, makanya jangan seger disuntik sama virus itu. Pas memang wabah ada antivirus, jadi berarti tepat. Itu yang saya sampaikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau sapi yang datang disuntik dengan virus ini, insya Allah cenderung sehat semuanya. Ini pengalaman saya hampir semua tertolong. Yang sudah pernah juga hampir sehat. Nah, ini kan obatnya cukup kental. Sarankan dengan pengenjarannya dengan Aquades kalau ada. Kalau nggak ada obat yang murah, contoh vitamin di kompleks. Atau apa dengan multivit juga boleh, kalau boleh bagus. Multivit boleh. Contoh ini virusit, ya boleh ada vitaminnya nggak apa-apa. Virusit kan kental. Apalagi ya MD15, ini kan kental sekali. Ini kan kalau kental itu namanya kan nyeri. Paham ya? Nyeri dan diserap agak lambat. Jadi ini contoh sari Bali, saya mau menyampaikan yang teori benar saja ya. 300 kilo 15 mili khususnya. Nah, 15 mili tambah lagi aja multivitamin atau vitamin B kompleks yang murah 10 mili. Jadi encer. Seperti sudah paham ya? Yang kedua saya sampaikan lagi. Yang kedua adalah kalau sudah PMK biasanya ini luka. Kalau sudah dari hari luka. Ini mulut sama ada hidung juga. Itu pengalaman saya paling efektif benar-benar menggunakan dexafen atau dexafen. Itu dexafen itu nyata saya oleskan. Ini hari Bapak lihat sendiri ya. 3 hari yang lalu saya oleskan benar-benar kering benar. Jadi awalnya udah
nanah dan sebagainya, benar-benar tinggal bekasnya, bekas jaringan baru. Diksapen itu, namanya diksapit. Nah, ini caranya bagaimana? Ya dua sekap. Biasanya itu juga. Makanya yang namanya PMK itu hidung, mulut, pokoknya luka aja kalau sudah dari situ. Nah itu paling penting. Obat PMK punya tabel. Dia pun itu ada pahit tapi dijilat. Diksapen, mau sana mulut aja. Nanti kan kalau dia akan dioles sendiri rata, yang penting masuk ke mulut aja. Mau jangan ke sini di tangannya Pak, putus. Ini stadium. Ini kan antara kehidupan sama mereka gerham ini kan ada kosong. Di stadium manipulasi. Di sini masukkan salep aja. Kalau salep agak banyak dikit lah. Kalau salep ya agak banyak. Nanti dioleskan. Itu kuat. Jadi pengalaman saya sekolah itu udah kering benar, mulut kering itu dengan menggunakan diksapen atau diksapit, sama itu bagus. Diksapit salah. Jadi yang khusus untuk PMK namanya diksapit, bahasa sariawan itu. Nah itu, jadi bapak semuanya lainnya kalau yang marketing kan memberikan pendidikan, tapi juga bisa meningkatkan omset. Tapi saya ini bukan masalah omset, ini menolong. Jadi pengalaman PMK sangat efektif lah ini saya pengalaman dulu di lapangan. Jadi sontek ini kasih mulut. Jadi jarang salep itu yang aman sampai di mulut, apalagi untuk kasus penyakit pada ruminansia. Karena ruminansia itu kan rumennya ini tergantung sama mikroba. Ini aman, jadi kalau disapen ini aman, tidak mengakibatkan tinggi gastrik. Jadi diksapen atau diksapit. Kalau diksapen itu agak mahal, mending diksapen. Tapi memang untuk cara diksapen itu mahal sesuai. Tapi kalau diksapen itu mahalnya sesuai. Diksapen itu kalau diksapen kan harganya tidak 15.000 sama. Mending diksapen gitu. Diksapen atau diksapen. Nanti bapak semua itu ya. Nah. Kemudian sehari 2 kali atau 3 hari. Ini penting. Nah, apa fungsinya? Karena kalau mulut ini cepat sembuh, ini mengakibatkan dia cepat mau makan. Kalau mau makan kan cepat sehat, boleh, ya kan? Ya. Tapi kalau luka kan dia nggak mau makan karena sakit. Makanya ini obat diksapen ini, obat salep ini tidak bisa disepelekan karena kaitannya dengan garuda demam ini sakit nggak mau makan dia. Nah nanti kelanjutannya kalau ngeyel itu akhirnya apa? Tidak mau makan, akhirnya apa? Indigesti. Jadi apa? Kembung. Tapi rata-rata kalau pengalaman saya akhirnya infeksi pencernaan. Jadi enteritis. Enteritis dia kalau nggak diare berak berdarah. Jadi di kolonnya. Jadi akhirnya repot obatin lagi dengan apa? Tidak tahu ya. Kalau ini betul tidak tahu. Nanti surat. Jadi kalau udah itu nekat akhirnya infeksi pencernaan. PMK sembuh sudah tidak nilai tapi infeksi pencernaan. Nah, itu obatnya apa? Ya, akhirnya keluar obat lagi kalau keluar. Itu sulfatrin, ya. Jadi kalau infeksi pencernaan sulfatrin injek. Nah, itu kalau sapi Bali itu ya sekitar 300 kilo 15 mili. Kemudian dexamethasone injek ya. Itu dexamethasone injek 7,5 mili. Kalau 300 kilo 7,5 mili. Kemudian multivitamin injek sama multivitamin injek 12 mili. Itu juga bagus. Multivitamin injek itu alhamdulillah beda. Jadi dibandingkan dengan multivitamin lain itu beda. Obat cacing aja, mohon maaf, saya di kandang ada suatu kandang ada obat cacing punya perusahaan X gitu ya. Dikasih kartu sapi nggak mau. Ya. Tapi kalau Albert Meyer itu dijilat beneran ya? Iya betul. Bener nggak Mas ya? Oh gila, jadi kita takut. Jadi menangnya sama diksapen itu biarpun kata salep gitu ya. Tapi sapi itu malah dijilatin, bener ya Pak? Enggak, dijilatin nggak? Itu alhamdulillah yang menangnya itu Meyer itu menangnya obat itu kayak enak gitu ya. Ini berkah selawat gitu. Bener ya, Albert itu kan Albert Meyer, karena sesama hijau ya. Kalau yang malah nempel ya. Sama persis kalau yang lain malah udah nempel ngiler. Tapi kalau alhamdulillah punya merah malah dijilatin sampai habis gitu ya. Manis. Nah, itu Meyer itu alhamdulillah di situ. Ya, jadi itu penting. Penting ya. Jadi kalau seandainya pasca PMK itu ada infeksi pencernaan itu diobatin 3.000.
sulfatul injek, ya, kemudian dexamethasone sama morfin injek. Nah, nanti kalau berlanjut lagi ada yang pneumonia kadang-kadang ingusan. Ingusan ada pneumonia atau radang paru-paru, ada pernapasan itu telosin. Kalau nggak telosin pasti itu efektif. Jadi telosin, kalau telosin 20% itu berarti sama itu 15 mili. Pesok juga sama 15 mili. Kalau untuk ukuran sapi 300 kilo ya, karena rata sapi untuk korbannya rata 300 kilo dia berjago kan. Ini murah 300 kilo. Jadi kalau pneumonia radang pernapasan itu telosin atau penslep biasanya sama 15 mili. Sama pakai dexamethasone. Sama pakai morfin injek. Kalau mau murah misalkan mau pakai vitamin B. Tapi ya kalau pengalaman saya benar masyarakat, kalau contoh masyarakat praktek pakai obat kayak KPD mas. Iya. Itu saya benar orang lain mereka pakai obat juga sembuh. Iya. Betul. Akhirnya harus saya datang sekali sembuh. Jadi memang benar kayak KPD. Ini lihat di lapangan ya, bukan saya mengaku karena mereka. Memang betul. Itu juga harus hanya dimonitoring Pak saya yang silakan suntik. Enggak sembuh. Tapi alhamdulillah pakai obat Meyer sendiri udah tuntas sudah alhamdulillah. Jadi memang keunggulannya alhamdulillah ya secara ini harus bisa ditonjolkan secara hakikat dari Gusti Allah itu akan itu seperti itu. Jadi itu ya, jadi udah mulut udah, kemudian pas KPS gitu. Kemudian kaki. Nah, kaki ini PMK ini kan akibat kakinya teracak dan kan radang parah ini. Ini kan akhirnya kan mengakibatkan malas untuk berdiri. Nah ini kondisikan sampai ke peternak harus kondisi kering, lantai ini harus kering. Dan usahakan jangan sampai licin. Kalau licin bisa patah kaki, jatuh kan. Berat bagaimana ada Pak ya? Jatuh kaki bisa Pak? Patah. Nah itu usahakan sebenarnya benar kan zaman dulu gunakan jerami yang bagus itu. Jerami itu tidak akan licin dan menyerap kotoran, menyerap air kencing, menyerap basah. Rata kan licin-licin gitu. Itu berat badan numpuk berat badan tersebut juga kan berat licin. Kesleo bisa Pak? Patah. Nah, kemudian akibat basah dan banyak kotoran itu mengakibatkan ini sudah sembuh. Karena namanya air kencing kan mengandung urea. Itu menjadi bahan makanannya bakteri dan sebagainya. Kotoran juga sama. Jadi misalkan kalau kondisi lagi ada kasus PMK karena racaknya kaki sapi tadi itu luka, ini harus sering kering. Usahakan minimal kalau nggak ada jerami ya minimal pakai gergajian gitu apa bekas sebukan gergajian itu kayu itu kan untuk nyerap ya minimal seperti itu. Tapi harus diangkat tiap hari. Kalau kita sudah diagnosis ya malah dari media diangkat tiap hari. Nah, dikasihkan sore kasihkan pagi sore angkat. Karena apa? Ya ini kan bicaranya menyamakan aset harga sawit minimal 22 juta, 25 juta kan kasihan ya. Seperti itu. Nah, kemudian spray. Ya memang sudah bersepeda alhamdulillah, dokter, ada pengalaman. Itu bisa diadu dengan produk apapun. Ya. Dan menangnya nempel ya. Teman kelemahannya ini di spray aja. Tapi dia kalau di spray dia pelan nempel dia. Nempel. Caranya begini, caranya pertama kali bersihkan dulu ya luka. Kan banyak luka-luka ya. Bersihkan dulu luka dengan sabun. Kalau saat ini tapi sabun mandi bukan sabun deterjen. Kalau yang mau dikasih sabun mandi. Dan begitu lap kering, pakai tisu atau pakai pelap, kemudian olesi pakai sampai lagi. Saya jamin kalau sampai ini kan anti bakteri sama anti radang. Habis spray pakai kenapa spray? Karena kalau kena spray ini menangnya ya anti lalat juga. Karena apa risikonya? Kalau sudah nanti berterus lalat, nanti jadi miasis. Busuk, belatung gitu ya, itu seperti itu. Nah, luka-luka itu pokoknya luka-luka termasuk luka-luka pada tubuh sapi bukan PMK ya, karena luka apapun itu ketika lepas PMK itu tetap dia akan menjadi jendela masuknya PMK. Nah, jadi artinya contoh sapi luka di kaki ya, tapi di situ ada wabah PMK itu nempel masuk PMK, masuk virus. Kenapa? Karena
mukosa namanya. Jaringan mukosa itu di situ ada cairan, ada darah, ada itu mengandung serum darah, ada protein, itulah virus bakteri akan hidup. Makanya artinya diperhatikan benar karena kalau sama itu ternyata dia sudah puluhan tahun, hal begitu ternyata juga nggak paham kan? Nggak paham. Dia udah puluhan tahun mereka jadi hal itu untuk disampaikan. Makanya saya ulang-ulang. Jadi betul itu tahu. Jadi kalau kita kadang melihat ada luka-luka ini nanti akan menjadi jendela, maksudnya penyakit PMK yang lain seperti itu ya. Jadi seperti itu perihal kejadian PMK ini semoga cepat tuntas ya. Jadi artinya yang saya sampaikan saya tidak ada real. Ya mohon maaf lah saya ambil kediri gini bukan PMK itu. Sampai hari ini saya kerja sekitar 2 minggu saya sudah jalan hampir 1000. Kalau nggak ada PMK nggak apa mungkin kan? Itu. Hampir 1000 saya, 1000 botol yang berisi MB ini. Semuanya bagus sih. MB 15 boleh. Nah, kalau secara teori antara MB 15 sama MB 10 ini absorpsinya cepat kayak C10. Karena kalau yang MB ini kan bentuknya suspensi. Nah, kalau udah nanti repot ya. Kalau udah nanti kalau ini kalau reaksi nanti cepat ya. Semuanya Pak Jayan jangan terlalu terbakar hati Pak. Karena ini kalau obat seperti yang liquid sempurna itu alfa cepat. Kalau ini karena fanatik, tapi nggak apa-apa kan, nggak ada jualan ini kan. Rata jualannya ini kan rata ya. Rata sisa 10 kan. Nah, bagaimana namanya di 10? Bagus ya, itu tadi. Di 10 ini. Jadi bagus ya, ada 2 macam memang. Ada 2 macam. Nah, sudah ada pertanyaan kalau sapi tidak sakit, bagaimana supaya tidak apa-apa? Justru pencegahan. Paham ya? Tidak apa-apa, sudah saja. Jadi demikian perihal tentang penanganan wabah PMK di bulan April 2025 sampai Mei 2025 berdasarkan pengalaman saya lapangan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Pertanyaan itu obat